Sari Pabuangan. Saya anggota grup Amsterdam Class dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi evaluasi karakter bullying dan karakter development yang saya dapatkan melalui bimbingan kelas online bersama dosen-dosen Prisma Profesional dan telah saya rangkum sebagai berikut. Karakter bullying memiliki dua dasar kata, yakni karakter dan bullying. Karakter yang berarti sifat-sifat yang melekat pada diri manusia sejak lahir, sedangkan bullying yang berarti bangunan. Jadi dapat diartikan bahwa karakter bullying adalah suatu materi yang mempelajari mengenai karakter-karakter yang kita pelajari dalam diri manusia sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia tersebut. Dalam karakter bullying terdapat dua hal penting. Yang pertama adalah smart people dan yang kedua adalah bullying. Smart people adalah orang yang pandai, orang yang memiliki kemampuan untuk memposisikan dirinya di lingkungan sekitar sehingga dia dapat merasakan kenyamanan dengan orang lain. Good people. Good people adalah orang yang memiliki kemampuan secara otentik dapat memperlihatkan dirinya yang cerdas secara intelektual sekaligus baik dari segi watak dan karakter. Untuk menjadi seorang yang smart people dan good people bukanlah hal yang mudah. Kita memerlukan proses yang lama serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Kemudian dalam smart people, menjadi seorang yang smart kita dapat peroleh dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan atau sekolah serta lingkungan masyarakat. Sedangkan untuk menjadi good people terdapat 4 hal penting untuk menjadi seorang yang good people. Yang pertama adalah good terhadap diri sendiri atau baik terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah baik terhadap orang lain. Yang ketiga adalah baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah baik terhadap dunia. Karakter bullying berhubungan dengan semua manusia yang selalu menginginkan perasaan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dengan membangun karakter yang lebih baik dan berbeda di antara orang-orang lain. Dan karakter bullying juga merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam berasimilasi dan berinteraksi dalam sebuah dunia kerja sehingga dapat mempermudah pekerjaan serta dapat mudah bersosialisasi dengan rekan kerja pada saat kita di dunia kerja. Faktor-faktor pembentuk dari suatu karakter diri. Yang pertama adalah keturunan atau faktor biologis, yang kedua adalah faktor psikologis, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Dan mengenai karakter bullying terdapat pola respon yang kita pelajari dalam hal ini, yakni pola respon dalam menanggapi penyebab berupa aksi serta akibat, serta mengenai siklus pembentukan karakter. Teman-teman bisa dapat informasi tersebut jika teman-teman mengikuti kelas kami yakni di Prisma Profesional. Cek Instagram Prisma Profesional di @prismaprofesional dan kepoin akun Prisma Profesional jika kalian ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai sekolah kami. Materi karakter bullying selesai, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi karakter development. Mengenai karakter development. Pada materi kali ini terdapat satu tambahan materi yakni karakter traits. Karakter traits atau karakter sifat adalah karakter yang dapat mendeskripsikan suatu sifat seseorang, contohnya seperti pemalu, pendiam, periang, dan lainnya. Sedangkan karakter development adalah perubahan bergantinya sifat diri seseorang menjadi suatu aksi. Jadi, bisa dikatakan bahwa antara karakter traits dan karakter development memiliki relasi satu sama lain. Kemudian masuk ke materi pembagian karakter development. Karakter development terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Secara internal, karakter development juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah feelings. Feelings yang berarti perasaan. Perasaan ini dapat berupa rasa senang, sedih, marah, dan perasaan lainnya yang dirasakan oleh seorang manusia. Kemudian yang kedua adalah personality. Itu adalah kepribadian. Kepribadian yang berupa baik hati, bijaksana, rendah hati, ramah, dan lain-lain.
Kemudian untuk karakter development eksternal terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah physical features. Physical features adalah ciri fisik yang berupa bentuk fisik dari seorang manusia. Contohnya seperti badan yang tinggi, kemudian rambut yang panjang, rambut lurus, mata coklat, mata biru, dan lainnya. Dan yang kedua adalah external features, berupa perawakan seorang yang dapat dilihat dari luar. Contohnya seperti terdapat seorang laki-laki yang berbadan tegap, tinggi, dia terlihat seperti seorang pemain basket, atau terdapat seorang perempuan yang parasnya cantik, kemudian kulitnya putih, kemudian kakinya jenjang. Itu biasanya di pikiran orang-orang dia adalah seorang model. Nah, itu bisa dikatakan sebagai bentuk fisik yang membawa pada penilaian orang lain terhadap diri kita. Pilar karakter development. 6 pilar karakter development ini adalah 6 karakter yang wajib dan harus dimiliki oleh setiap generasi muda sehingga dapat menjadikan suatu pribadi yang unggul. Di antaranya trustworthiness, kepercayaan. Hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjadi orang yang terpercaya? Di antaranya selalu jujur dan dapat dipercaya, kemudian selalu melakukan hal-hal yang baik, setia terhadap teman-teman dan keluarga, serta tidak pernah berbohong, curang, ataupun mencuri. Kemudian yang kedua ada responsibility atau tanggung jawab. Hal-hal yang dapat kita lakukan seperti selalu mengontrol diri, kemudian selalu menyelesaikan pekerjaan yang kita lakukan, selalu bertanggung jawab tentang apa yang menjadi pilihan kita, serta selalu lakukan yang terbaik dan pantang menyerah. Yang ketiga ada caring, yang berarti peduli. Hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan, seperti tunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang peduli. Kemudian saling tolong-menolong, serta saling memaafkan. Yang keempat ada respect, saling menghormati atau menghargai. Apa yang dapat kita lakukan, seperti tunjukkan kepada orang lain bahwa kita itu adalah orang yang saling menghargai, kemudian bicara dengan bahasa yang baik, yang sopan, dan dapat dimengerti, tidak pernah menghina, memukul, atau menyakiti orang lain. Kemudian yang kelima ada citizenship, yang berarti kewarganegaraan. Hal-hal yang dapat kita lakukan seperti menjaga lingkungan sekitar, kemudian saling tolong-menolong, kemudian mematuhi hukum, serta mempercayai otoriter hukum, serta aktif dalam suatu komunitas. Dan yang terakhir adalah pilar fairness, yang berarti keadilan. Hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda adalah kita tidak boleh menyakiti orang lain, kemudian kita harus menyesuaikan dengan setiap peraturan yang ada, mematuhi norma-norma yang ada, serta saling memperhatikan atau mendengarkan argumen orang lain yang berbeda dengan argumen kita. Back again with them. Kedelapan tokoh ini merupakan tokoh-tokoh yang kami telah diskusikan bersama pembimbing kami di materi karakter building dan karakter development mengenai berbagai macam personality dan kepribadian serta tindakan-tindakan tokoh-tokoh tersebut dalam menanggapi atau memahami peran serta tindakan mereka di kehidupan sosial mereka. Karakter and personality, perbedaan antara karakter dan kepribadian. Karakter merupakan kombinasi moral dan keyakinan yang melindungi bagaimana sikap kita kepada orang lain, lingkungan sekitar, serta diri sendiri. Sedangkan personality merupakan suatu kombinasi pilihan-pilihan diri kita mengenai semua hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita inginkan, yang saling berkaitan dengan lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Karakter juga tidak dapat terlihat secara kasat mata, sedangkan kepribadian dapat terlihat secara kasat mata. Sebagai contoh, wanita tersebut merupakan salah satu public figure internasional. Sebelum ia mengubah penampilannya dan setelah ia mengubah penampilannya, dapat membentuk satu kepribadian baru, seperti lebih seksi, atau lebih tegas dan lebih percaya diri. Sedangkan
jika dinilai karakter yang ia miliki tidak dapat terlihat sama sekali. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching dan semoga bermanfaat. Be the best, one heart, melangkah bersama, peserta didik Prisma Profesional, Amsterdam. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.